Oke, selamat datang di Sistem Informasi Universitas. Nah, langsung saja kita ke bagian penerimaan mahasiswa baru. Nah, awal untuk setting data penerimaan mahasiswa baru ini, kita harus masuk dulu ke master. Kita isikan dulu URL masternya, URL master. Habis itu kita masuk ke master. Nah, ini kita pilih tahun angkatan. Nah, semisal kita akan membuat sebuah penerimaan mahasiswa baru di tahun angkatan ganjil 2017. Status penerimaan mahasiswanya aktif, simpan. Sudah. Selanjutnya langkah kedua kita setting tahun angkatan. Tahun aktif. Tahun aktif ini sudah ada datanya. Tahun angkatan 2017 1 aliasnya 2017 2018 ganjil, status aktif. Nah, oke, kita sudah setting tahun angkatan dan tahun aktifnya. Nah, selanjutnya di sini di URL PMB pendaftaran ini ada menu program pendidikan. Nah, di sini ada Fakultas Pertanian, program pendidikannya peternakan, statusnya dibuka. Nah, untuk menyeting ini dibukanya kalau toh di sini dibuka, berarti ketika kita daftar, habis itu di menu pilihannya ini Fakultas Pertanian, prodi peternakan bisa dipilih. Tapi kalau toh di sini tadi validasinya ditutup, maka ketika kita daftar tidak ada list dari prodi tersebut. Nah, untuk setting data tersebut kita masuk ke program studi, habis itu kita edit datanya. Kita edit data program studi tersebut dan status penerimaan mahasiswa barunya kita nonaktifkan. Nah, secara otomatis ketika data program studi ini statusnya akan berubah menjadi belum dibuka, seperti itu. Nah, ini saya contohkan semua program studi pada periode tersebut dibuka semua. Nah, kalau toh sudah seperti itu, kita tinggalkan master. Kita logout. Kita tinggalkan dulu. Kita akan mengeksplor dari bagian PMB ini. Nah, okay. Sudah pernah saya bilang tadi, untuk PMB ini dibagi menjadi dua versi, penerimaan mahasiswa baru, jalur khusus dan jalur umum. Jalur umum itu secara otomatis calon mahasiswa itu harus melakukan registrasi, habis itu harus melakukan verifikasi, harus melakukan ujian dan lain sebagainya. Nah, di jalur khusus itu mahasiswa ketika diinputkan di sistem itu secara otomatis mahasiswa sudah lulus, tapi dia belum melakukan registrasi. Ketika dia sudah melakukan registrasi, maka mahasiswa itu bisa menjadi atau bisa dianggap sebagai mahasiswa baru prodi tersebut. Oke. Secara teknis ini jalur mahasiswa umum. Mahasiswa masuk ke URL portal penerimaan mahasiswa baru, habis itu klik daftar. Isikan namanya, misal Mei Prabowo. NIS-nya berapa, pilihan prodi pertamanya apa, prodi keduanya apa, prodi ketiganya, Boyolali, tanggal lahir, nomor HP, emailnya. Email wajib diisi dikarenakan sistem secara otomatis akan mengirimkan
notifikasi ke email pendaftar. Nah, pilih agama, jenis kelamin, alamat, kode pos, RT, provinsi, ibu, hobi, asal pendidikan, nilai uannya berapa. Kalau belum ada pengumuman, isikan kosong. Habis itu info diperoleh dari mana. Di sini ada beberapa pilihan. Sekolah, simpan. Nah, sudah seperti itu. Habis itu si penerima atau calon mahasiswa tersebut download formulirnya. Download formulir. Nah, ini contoh saja. Nah, kan secara teknis ketika dia sudah melakukan pendaftaran lewat sistem ini, mahasiswa melengkapi berkas, habis itu mahasiswa ke kampus untuk melakukan verifikasi data. Nah, bagian admin atau bagian admin PMB itu melakukan verifikasi data akan mahasiswa tersebut. Tekniknya bagian PMB masuk ke URL adminnya super.php. Nah, sebelum kita melakukan manajemen semua itu, kita harus mengisikan data ruang ujian dulu dan tanggal ujian pada versi tersebut, statusnya apa. Nah, mahasiswa yang mendaftar tadi datanya akan masuk ke sini. Nah, ini kode pendaftarannya, nama, asal sekolahnya, nomor HP, dan email. Status belum di sini, belum melakukan verifikasi. Ketika calon mahasiswa itu datang ke bagian administrasi penerimaan mahasiswa baru, bagian administrasi melakukan verifikasi data lewat menu ini. Klik verifikasi data, habis itu kita pilih ruang ujiannya. Semisal ini, pilih sampai simpan. Data sudah disimpan. Habis itu kita bisa mencetak kartu ujian. Kita bisa mencetak kartu ujiannya. Ding. Ini contoh kartu ujiannya, prodinya, tanggal ujiannya sekian, lokasi ujiannya mungkin rektorat. Edit data lewat sini. Nah, selanjutnya mahasiswa tersebut kan ujian. Pada sistem ini tidak dibahas masalah ujiannya. Ketika dia sudah mungkin ada panitia sendiri untuk menangani masalah ujian tersebut. Ketika data ujian sudah kita peroleh, siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus, kita pilih data pendaftar terverifikasi. Kita mendapatkan data lulus atau tidaknya. Semisal si ini kode pendaftar ini lulus, statusnya apa? Lulus. Kalau tidak lulus nggak usah diisikan. Lulus di prodi apa? Misal lulus di prodi peternakan, simpan. Nah, mahasiswa sudah dinyatakan lulus,
tapi belum melakukan registrasi. Nah, kan habis dinyatakan lulus, habis itu kan mahasiswa harus melakukan registrasi. Nah, di menu registrasi ini data lulus mahasiswa ini tadi prodi peternakan lulus, administrator melakukan mahasiswa melengkapi berkas, habis itu mahasiswa melakukan registrasi dengan cara klik ini terregister. Nah, itu untuk melakukan registrasi. Nah, selanjutnya ada menu info PMB, di mana info PMB ini untuk di sini di portal PMB. Di sini kan ada sebuah teks, selamat datang calon mahasiswa baru Lorenzo. Kita bisa tambahkan lewat ini, tambah info, misal selamat datang mahasiswa tahun 2017. Isikan deskripsinya di sini, maksudnya PMB, simpan. Secara otomatis di sini akan muncul link selamat datang mahasiswa, isikan deskripsinya di sini. Itu. Nah, selanjutnya adalah manajemen data mahasiswa khusus yang sudah dinyatakan lulus tapi belum melakukan registrasi. Misal contoh Agung Nugroho, dia lulus, ini Boyolali, handphone, email, apa? Ada tumbas wae. Dalam tumbas. Ada tumbas. Isikan Ya. ini semua. Simpan. Nah, ini fakultas ini, prodi ini yang sudah yang ada mahasiswanya tapi belum registrasi satu. Nah, ketika si calon mahasiswa itu melakukan registrasi, tinggal klik ini tentang registrasi. Nah, di laporan PMB sudah ini 2. Nah, ini tadi yang versi jalur umum, ini jalur khusus. Kita juga bisa mengetahui grafiknya. Nah, grafik perolehan sumber informasi 50%, sekolahan 50%, teman. Habis itu grafik berdasarkan pemilihan, ini 100% peternakan. Nah, untuk grafiknya ini bisa kita customize berdasarkan kemauan. Kita juga bisa download datanya lewat ini. Download data mahasiswanya, perolehan penerimaan mahasiswa barunya. Nah, ini lengkap di sini. Yang melakukan verifikasi berapa, lulus, registrasi. Nah, selanjutnya ada menu kelas per jurusan dan apply data mahasiswa. Kelas per jurusan ini harus kita isikan sebagai syarat untuk masuk ke Forlab Dikti. Nah, ini tahun angkatan 2017 semester ganjil status aktif kita
isikan dulu kelas perjurusannya, semisal di bagian peternakan. Kita klik peternakan, kelas maksimal 5 karakter, 17 PT 1, semester 1, kapasitasnya 30, aktif. Nih, selanjutnya ketika kita sudah melakukan setting data ini, mungkin ada tambahan lagi, ada 17 PT 2 ketika kita sudah menambahkan kelas perjurusan ini, harus diisikan untuk kali pertamanya. Jadi sebelum menerima mahasiswa baru alangkah lebih baiknya kelas perjurusan ini didata terlebih dahulu. Sediakan satu kelas terlebih dahulu per prodi. Nah, yang selanjutnya adalah apply data mahasiswa. Ketika mahasiswa itu sudah terregister atau melakukan registrasi, selanjutnya dia melakukan apply datanya. Nah, untuk apply datanya, semisal ini Agung Nugroho, apply datanya, kita bisa memberikan NIM baru di sini. Habis itu pilih pembimbing akademiknya di sini, kelasnya di sini. Nah, di sini juga sudah terintegrasi pada bagian keuangan. Di sini ada notifikasi bagian keuangan belum menentukan pembayaran pada tahun angkatan ini. Jadi pada tahun angkatan baru itu bagian keuangan, pada tahun angkatan baru bagian keuangan harus melakukan input data pembayaran terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian keuangan. Kita ketikkan URL bagian keuangan. Mbok wis leren sik. Rasido, Kang. Rasido mari dibayari kau lho. Ya sih to wis durung rampung kok. Kita data dulu master akun biayanya. Pilih prodinya. Prodi dulu itu tadi peternakan. Tambah master biaya tahun ini, simpan, pilih lihat, tambah. Nah, secara default itu biaya yang harus dikeluarkan itu adalah SPP. Nah, misal SPP-nya 1 juta. Terus selain pembiayaan SPP 1 juta ada biaya lagi, biaya semisal registrasi 700.000. Ini biaya defaultnya. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke PMB. Kita klik di sini, ting. Nah, secara otomatis di sini akan muncul pembiayaan mahasiswa baru tahun 2017 ganjil. Biaya UKT-nya atau SPP-nya 1 juta, biaya registrasi 700.000. Nah, ini bisa customize sendiri. Defaultnya segini, tapi kita bisa melakukan edit datanya lewat sini. Nah, NIM barunya semisal 16.17.1.1. Maaf, di sini pembimbing akademiknya belum saya settingkan. Saya harus masuk ke master dulu untuk menambahkan dosen.
dosen Janoko. Nggak di netizen mengubah mobilnya dengan Dan seterusnya kita isikan email dan Bố tao mà không có học. kita refresh. Ting. Halo. Nah. Pilih dosen pembimbingnya. Nah, ini kelasnya ada 2 berdasarkan tahun akademiknya. Habis itu kita simpan. Nah, ini sudah terdaftar. Selanjutnya yang Mi Prabowo 17.1.1.2. Ini akademiknya, kelasnya. Nah, sudah terdaftar. Kita download juga, kita bisa lakukan download pendaftarnya ini. Nah, ini sudah. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian PMB. Selanjutnya kita akan berbicara masalah fakultas, mahasiswa, dan bagian keuangan. Terima kasih. See you next time.